Prof, saya ada yang menarik juga ini soal tuntutan massa atau publik soal RUU perampasan aset. Ini di periode Anda juga sempat dibahas pada saat Anda menjadi Menko Polhukam. Hingga saat ini belum juga disahkan. Dan ini bisa juga menjadi bola salju kembali jika memang tidak dibahas, karena kita tahu publik juga marah dengan RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan ini, dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan anarkistis yang merugikan juga. Merugikan publik sendiri, mengklaim bahwa barang-barang ataupun harta yang bukan haknya itu diambil oleh publik ini ya, bahasa halusnya seperti itu. Bagaimana Anda menilai RUU perampasan aset hingga saat ini belum disahkan juga, Prof? RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua elemen pejuang-pejuang demokrasi. Nah, oleh sebab itu tadi sebelum ini saya bertemu dengan eksponen guru besar sebuah alumni organisasi organisasi siswa ini, alumninya. Itu begini, ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1. Tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat. Saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, tidak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional, jadwal gitu. Lalu itu tertunda sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu. Itu belum selesai, tapi sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak, buat perpu, Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau ada apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Tentu kami di DPR juga terus mendorong dan menyusun undang-undang yang sesuai kebutuhan masyarakat. Dan dalam hal ini, tuntutan dari mahasiswa, beberapa elemen masyarakat terkait dengan RUU perampasan aset, itu juga sesungguhnya sudah masuk dalam prolegnas DPR RI. Untuk saudara-saudara ketahui, bahwa dalam membentuk undang-undang, parlemen juga memerlukan pemerintah yang dalam hal ini menjadi bagian untuk menyusun tidak hanya daftar isian, tapi juga menyelesaikan undang-undang tersebut. Tentu jika RUU perampasan aset hari ini dinilai sangat diperlukan dalam waktu yang cepat, kami di parlemen siap untuk membahasnya. Tapi selebihnya tentunya kami juga mendukung dan menunggu apakah undang-undang tersebut juga merupakan bagian yang perlu dituntaskan oleh pemerintah dan DPR. Fraksi Partai Demokrat hari ini hanya berjumlah 44 orang dan kami tergabung dengan fraksi-fraksi yang lain di DPR RI. Tentunya pertanyaan yang serupa pun harus juga ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang ada di DPR RI terkait dengan komitmen dan juga keinginan untuk menuntaskan undang-undang perampasan aset atau dalam hal ini RUU perampasan aset. Tidak semua pejabat itu buruk juga. DPR itu tidak semuanya buruk juga. Cuma memang mereka agak bingung memilih antara mengeluarkan pendapat sedengan memasukkan pendapatan.
Ini kan karena soal kerakusan dan kebutuhan gitu. Kebutuhan pasti tertutup kalau bicara kebutuhan, tapi karena kerakusan mereka yang luar biasa itu, ya itu tadi jadi nggak karu-karuan. Lihat saja rumahnya Saroni, Uya Kuya, Eko dan sebagainya. Ini kalau kita cuma mendapat apa ya gimmick saja, Saroni dipecat, Eko Patrio dipecat, Deddy Sitorus dipecat, perjuangan ini mah nothing gitu. Itu mah cuma sampah-sampah saja gitu. Jadi esensi dari perjuangan itu harus bisa merubah yang fundamental gitu menurut saya. Fundamentalnya itu apa ya? Kita kasih masukan supaya ada perubahan terhadap kontrol, check and balance yang sekarang sudah tidak jalan yang dilakukan DPR karena mereka juga yang ngerampok tentang APBN itu kan. Jadi kita kasih masukan kepada mereka. Tentu harus melakukan rekrutmen dan kaderisasi yang cukup bagus. Jangan lagi misalnya melakukan rekrutmen kepada calon-calon pejabat publik seperti calon anggota dewan bukan hanya karena kelihatan ingin memenangkan pertarungan politik, menambah jumlah kursi, ataupun menambah suara. Yang paling penting harus dilihat bahwa mereka kalau terpilih jadi anggota dewan, yaitu kalimat-kalimatnya terukur, pernyataan-pernyataannya harus soft, pernyataan-pernyataannya harus bijak dan penuh dengan unsur-unsur kenegarawanan. Ini tentu perlu dilakukan karena kalau kita mau jujur sebenarnya rata-rata partai politik sejak lama hingga saat ini yang dilihat itu adalah yang paling penting menang, yang paling penting nambah suara dan nambah kursi. Sekalipun kadang rekam jejak sang calon yang mau dimajukan jadi anggota dewan itu tidak mentereng-mentereng amat. Bagi saya ini jangan lagi terulang. Betul nambah kursi itu penting, jadi anggota dewan untuk menambah suara partai itu penting, tapi juga sangat alangkah lebih pentingnya jika calon anggota dewan itu juga memiliki reputasi yang cukup luar biasa. Statement dan omongan-omongannya terukur dan tidak meresahkan publik. Dua hal ini yang saya kira bagi saya menjadi penting untuk dijadikan sebagai evaluasi. Semoga tidak terjadi lagi ada anggota dewan yang justru nantang-nantang rakyatnya, tidak lagi ada anggota dewan dalam statement-statementnya justru itu melukai perasaan publik. Jadi bagi saya ini semacam evaluasi supaya partai politik dalam melihat kadernya itu untuk hati-hati, jangan pernah menimbulkan kontroversi dan kegaduhan. Ingat, pejabat publik itu tidak bebas nilai. Apapun yang dimiliki oleh pejabat publik, dia adalah menggunakan fasilitas negara, dan fasilitas negara rata-rata itu juga didapatkan dari uang rakyat, salah satunya dengan cara membayar pajak. Ini yang saya kira harus hati-hati menjadi pejabat publik. Nah, yang kedua yang paling penting, jadi pejabat publik itu harus mengubah pola pikirnya. Ada yang disebut dengan paradigm shift. Dulu mungkin ada pandangan bahwa pejabat publik itu harus dilayani. Dia itu bak seorang penguasa dan bak seorang raja. Sekarang tidak lagi. Yang menjadi raja di negara ini, yang menjadi tuan di negara ini adalah rakyat. Karena kita mau jujur sebenarnya dalam setiap pemilihan misalnya anggota dewan, termasuk juga pemilihan kepala-kepala daerah, termasuk juga pemilihan presiden dan wakil presiden, rakyatlah yang kemudian akan menentukan siapa yang akan terpilih. Oleh karena itu jangan pernah berpikir bahwa pejabat publik itu harus dilayani, bahwa dialah yang seakan-akan menentukan segala-galanya. Tidak. Di negara ini yang sangat demokratis, di mana pemilihan dilakukan secara langsung, tuan yang sesungguhnya adalah rakyat Indonesia, adalah mereka yang bukan pejabat publik. Oleh karena itu ketika muncul amarah, ketika muncul protes dan demonstrasi yang saya kira terjadi berhari-hari ini, rakyat hanya ingin menunjukkan bahwa mereka adalah tuan, bahwa mereka itu adalah pemilik sah negara ini yang tidak boleh diperlakukan semena-mena. Rakyat hanya ingin menunjukkan bahwa sebagai rakyat mereka adalah pewaris sah bangsa ini yang tentu saja harus berani menunjukkan sikap-sikap kritis dan protesnya kepada dewan-dewan yang dalam banyak hal justru menimbulkan luka hati yang cukup mendalam kepada rakyat. Saya kira itu adalah faktor yang kedua yang kemudian harus diubah. Sudah tidak zaman pejabat publik itu lagak-lagak, pejabat publik itu petantang-petantang, pejabat publik itu misalnya pamer-pamer, sudah tidak zaman. Rakyat semakin cerdas, rakyat semakin hebat, pengetahuan politiknya cukup luar biasa. Jadi kalau besok-besok di kemudian hari muncul peristiwa semacam ini lagi, jangan salahkan kalau ada protes dan resistensi yang justru akan bermunculan sebagai bentuk bagaimana mereka marah, mereka tidak respect dan kecewa kepada anggota dewan yang terhormat.